Apa rasanya kalau kamu yang kerja banting tulang buat beli rumah, tapi saat rumah itu jadi, kamu malah dilarang masuk oleh ibu mertuamu sendiri karena bajumu daster murahan? Itulah yang dialami Arini. Di depan semua tamu undangan, suaminya justru menggandeng wanita lain dan menyebutnya sebagai istri idaman. Tapi mereka lupa satu hal kecil. Di dalam tas plastik hitam yang dibawa Arini, ada map merah yang bisa membuat mereka semua jadi gelandangan dalam waktu 5 menit. Siapkan mental kalian, karena plot twist kali ini bakal bikin kalian teriak puas. Aduh, Sobat Tante Irma, hari ini Tante bener-bener emosi jiwa pas denger cerita ini. Ada ya, suami sama mertua yang nggak tahu diri kayak gini. Arini ini dianggap beban cuma karena dia penjual jamu keliling. Padahal jamu itu yang lunasin cicilan rumah mereka. Tante Irma selalu bilang, jangan pernah menilai dompet orang dari penampilannya. Karena kadang, orang yang pakai daster bolong itu yang punya kunci brankas bank. Yuk kita lihat gimana Arini kasih pelajaran yang gak bakal dilupakan seumur hidup. Arini baru saja pulang dari pasar dengan keringat yang membasahi dasternya. Ia membawa kantong plastik berisi daging dan sayuran untuk syukuran rumah baru yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri selama 7 tahun. Namun sesampainya di depan gerbang, ia dihentikan oleh ibu mertuanya, Bu Lastri, yang memakai kebaya mewah dan perhiasan emas yang mencolok. "Mau apa kamu ke sini? Sana, lewat pintu belakang. Malu-maluin saya saja, pakai baju kayak gembel begitu. Hari ini banyak rekan bisnis anak saya, Mas Adam, yang datang," bentak Bu Lastri tanpa perasaan. Arini tertegun. "Tapi Bu, ini kan syukuran rumah saya juga. Saya yang bayar uang mukanya." Belum sempat Arini selesai bicara, suaminya, Adam, keluar dari rumah mewah itu. Bukannya membela Arini, Adam justru menggandeng tangan seorang wanita bernama Sandra, rekan kerjanya. "Arini, mending kamu balik ke rumah ibumu dulu ya. Saya sudah bilang ke orang-orang kalau istri saya itu Sandra, yang lebih berkelas dan pintar bicara. Kamu di dapur saja, atau pergi sekalian. Jangan bikin saya malu." Dunia Arini seolah runtuh. 7 tahun ia menabung dari hasil jualan jamu dan investasi tanah diam-diam, semuanya demi masa depan Adam. Tapi saat sukses, ia dibuang seperti sampah. Namun Adam dan ibunya lupa satu hal, rumah itu memang atas nama Adam. Tapi sertifikat tanah seluas 1 hektar tempat rumah itu berdiri masih atas nama asli Arini. Dan Arini membawa map itu di dalam plastik hitamnya. Arini tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang akan membuat Adam menyesal seumur hidup. "Baik Mas, kalau itu maumu, aku akan pergi. Tapi ingat, semua yang ada di atas tanah ini akan segera kembali ke pemilik aslinya," ucap Arini tenang. Ibu mertuanya tertawa mengejek. "Halah, paling mau ke dukun ya? Pergi sana." Arini berjalan pergi, tapi ia tidak pulang ke rumah ibunya. Ia pergi ke mobil SUV mewah yang terparkir 2 blok dari sana. Mobil yang selama ini ia sewa, tapi tidak pernah ia tunjukkan pada suaminya. Di dalam mobil, Arini menelpon pengacaranya. "Halo Pak Pengacara, jalankan rencana B. Cabut izin penggunaan tanah untuk rumah di Jalan Melati nomor 12, sekarang juga." Sementara itu di dalam rumah, acara syukuran berlangsung meriah. Adam dengan sombongnya memamerkan rumah itu sebagai hasil kerja kerasnya. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi masuk ke tengah pesta. Semua orang mengira dia adalah pejabat bank yang akan memberikan selamat. Tapi pria itu justru membawa surat penyitaan. "Maaf Pak Adam, kami dari pihak notaris tanah. Kami mendapat laporan bahwa pemilik tanah ini membatalkan izin bangunannya. Secara hukum, bangunan ini ilegal karena berdiri di atas tanah orang lain tanpa izin sewa yang sah. Anda punya waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat ini atau kami robohkan." Suasana syukuran yang tadinya penuh tawa berubah menjadi ajang penghakiman. Adam gemetar memegang surat penyitaan itu. Sementara Bu Lastri, mertuanya, mulai histeris dan menuduh notaris itu penipu. "Gak mungkin, anak saya sudah bayar rumah ini miliaran. Tanah ini pasti punya anak saya," teriak Bu Lastri dengan suara melengking. Namun, sebuah suara klakson mobil yang sangat kencang dari arah gerbang menghentikan semua keributan.
Sebuah mobil sedan hitam mewah yang harganya 3 kali lipat dari rumah itu masuk ke halaman. Semua tamu menoleh. Supir berpakaian rapi keluar dan membukakan pintu belakang. Seorang wanita turun dengan sangat anggun. Ia memakai kebaya modern sutra berwarna merah marun, rambutnya tersanggul. Suasana syukuran yang tadinya penuh tawa berubah menjadi ajang penghakiman. Adam gemetar memegang surat penyitaan itu. Sementara Bu Lastri, mertuanya, mulai histeris dan menuduh notaris itu penipu. "Gak mungkin, anak saya sudah bayar rumah ini miliaran. Tanah ini pasti punya anak saya," teriak Bu Lastri dengan suara melengking. Namun, sebuah suara klakson mobil yang sangat kencang dari arah gerbang menghentikan semua keributan. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang harganya 3 kali lipat dari rumah itu masuk ke halaman. Semua tamu menoleh. Supir berpakaian rapi keluar dan membukakan pintu belakang. Seorang wanita turun dengan sangat anggun. Ia memakai kebaya modern sutra berwarna merah marun, rambutnya tersanggul rapi, dan seuntai kalung berlian melingkar di lehernya. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi tuk, tuk, tuk dengan penuh wibawa. Adam melongo. Bu Lastri sampai menjatuhkan gelasnya. Wanita itu adalah Arini. Tidak ada lagi daster batik, tidak ada lagi aroma pasar. Yang ada hanyalah aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Arini berjalan melewati para tamu yang terpana dan langsung berdiri di depan Adam yang masih memegang surat notaris. "Mas, tadi kamu bilang aku memalukan. Sekarang, lihatlah siapa yang sebenarnya memalukan di sini." Suara Arini terdengar jernih dan tajam melalui mikrofon yang masih menyala di panggung syukuran. Arini mengeluarkan map merah dari tas bermereknya. Map yang tadi ia simpan di dalam plastik hitam. "Tanah ini, rumah ini, dan perusahaan tempat kamu bekerja sekarang, semuanya berdiri di atas pondasi yang aku bangun dengan keringatku selama 7 tahun. Kamu pikir uang investasi yang masuk ke kantormu setiap bulan itu dari siapa? Itu dari yayasanku, Adam." Bu Lastri mencoba mendekat. Wajahnya yang tadi garang, kini berubah menjadi memelas. "Arini, sayang, ibu tadi cuma bercanda, nak. Kamu tahu kan, ibu sayang banget sama kamu. Ayo masuk dulu, kita bicarakan ini baik-baik." Arini hanya mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar mertuanya berhenti. "Sudah cukup sandiwaranya, Bu. Tadi ibu bilang saya gembel, sekarang ibu panggil saya sayang. Sayangnya, rasa sayang ibu itu harganya terlalu murah bagi saya." Arini menatap Adam yang mencoba menyembunyikan Sandra di belakang punggungnya. "Dan kamu, Adam, kamu ingin punya istri berkelas seperti Sandra. Silakan, ambillah dia. Tapi jangan harap kamu bisa membawa satu helai benang pun dari rumah ini. Detik ini juga, aku membatalkan semua kontrak investasi di perusahaanmu. Dan karena rumah ini berdiri di tanahku tanpa izin yang sah, aku berikan waktu 10 menit untuk kalian keluar. Jika tidak, polisi yang sudah menunggu di luar akan menyeret kalian atas tuduhan penyerobotan lahan." Sandra yang tadinya menempel pada Adam langsung melepaskan rangkulannya saat mendengar Adam akan bangkrut. "Loh, Mas, kamu bilang rumah ini punya kamu. Wah, penipu kamu ya?" Sandra langsung pergi begitu saja tanpa menoleh lagi, membuat Adam benar-benar sendirian di tengah kehancurannya. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Banyak yang memotret momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Adam dan Bu Lastri hanya bisa tertunduk malu, sementara Arini berdiri tegak di tengah rumah yang ia beli sendiri. Ia tidak sedih, ia merasa merdeka. Beban 7 tahun itu akhirnya lepas. Adam dan Bu Lastri berdiri di pinggir jalan raya, dengan tas kresek di tangan, tepat di bawah sorot lampu jalanan yang mulai menyala. Mereka baru saja diusir dari rumah itu, tanpa sempat membawa harta benda berharga lainnya. Bu Lastri menangis meraung-raung, merutuki nasibnya yang kini menjadi gelandangan. "Adam, lakukan sesuatu. Masa kita tidur di pinggir jalan? Telepon teman-teman kantormu," jerit Bu Lastri. Adam dengan tangan gemetar mencoba menelpon bosnya. Namun, jawaban di seberang telepon justru lebih menyakitkan dari tamparan Arini. "Adam, kamu dipecat.
Yayasan Arini Sejahtera baru saja mencabut seluruh sahamnya dan mereka memberikan syarat. Kamu harus keluar dari perusahaan ini atau perusahaan kita bangkrut. Kamu sudah masuk daftar hitam di semua bank karena mencoba menjaminkan tanah yang bukan milikmu. Klik, telepon dimatikan. Adam terduduk lemas di trotoar. Di saat yang sama, sebuah truk derek datang dan mengangkut mobil mewah yang biasa ia pakai. Itu adalah mobil kantor yang fasilitasnya juga dicabut. Sandra, wanita yang tadi ia bangga-banggakan, terlihat melintas dengan taksi online dan hanya menatap dia dengan pandangan jijik dari balik kaca jendela. Semua yang Adam bangun dari hasil menghisap keringat Arini selama 7 tahun, lenyap hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia kini sadar, tanpa Arini, dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang pria biasa yang terlalu sombong untuk menyadari bahwa sumber kekuatannya adalah wanita yang ia panggil gembel. Arini tidak menyimpan dendam, tapi ia juga tidak akan memberikan pengampunan dengan mudah. Ia membiarkan Adam dan ibunya merasakan hidup susah agar mereka mengerti arti kerja keras yang selama ini ia jalani. Arini kini fokus memperbesar pabrik jamunya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Arini mengadakan konferensi pers di depan rumah barunya yang megah itu. Namun kali ini, ia mengundang semua pedagang jamu gendong di kota tersebut. Ia memberikan modal usaha dan pendidikan gratis bagi anak-anak mereka. Kesuksesan bukan tentang seberapa mewah pakaianmu, tapi tentang seberapa besar manfaatmu bagi orang lain, ucap Arini di depan kamera televisi. Ia berdiri di balkon, menatap masa depan yang cerah. Ia telah membuktikan bahwa daster dan keringat pasar bukanlah tanda kemiskinan, melainkan tanda perjuangan. Arini telah memenangkan segalanya, hartanya, kehormatannya, dan yang paling penting, kedamaian hatinya. Ia tidak membutuhkan pangeran yang tidak tahu diri, karena ia adalah ratu bagi kerajaannya sendiri. 3 bulan berlalu, dan ternyata Adam tidak benar-benar bertobat. Rasa irinya melihat Arini semakin bersinar di televisi membuatnya gelap mata. Ia tinggal di kontrakan sempit pemberian Arini sambil menyusun rencana jahat bersama seorang pengacara licik yang ia bayar dengan sisa perhiasan terakhir ibunya yang ia curi diam-diam. Adam muncul di sebuah stasiun televisi gosip, memberikan wawancara palsu. Ia berakting menangis dan menuduh Arini sebagai istri yang durhaka, melakukan pesugihan dengan jamunya, dan mencuci uang melalui yayasannya. Arini membuang saya dan ibu saya setelah dia kaya. Dia menggunakan cara-cara tidak halal untuk sukses. Fitnah Adam di depan jutaan penonton. Berita itu meledak. Saham perusahaan jamu Arini mulai goyang karena isu pesugihan tersebut. Para netizen yang mudah terprovokasi mulai menyerbu akun media sosial Arini dengan hujatan. Adam tersenyum puas di kontrakannya, merasa bahwa jika ia hancur, maka Arini pun harus ikut hancur bersamanya. Ia menuntut ganti rugi harta Gonogini sebesar 50 miliar rupiah, atau ia akan terus menyebarkan fitnah tersebut. Arini tetap tenang meskipun badai fitnah menyerangnya. Ia tidak membalas lewat media sosial. Ia justru menantang Adam untuk menyelesaikan masalah ini di meja hijau. Hari persidangan Gonogini tiba. Adam datang dengan penuh percaya diri, merasa ia akan mendapatkan 50 miliar dan menghancurkan reputasi Arini. Namun, saat tiba waktunya Arini memberikan pembelaan, ia tidak membawa dukun atau bukti pesugihan. Ia membawa seorang saksi kunci, akuntan pribadi Adam saat ia masih bekerja dulu. Sang akuntan membeberkan semua bukti bahwa selama 7 tahun, Adamlah yang melakukan pencucian uang dari kantornya ke rekening pribadinya. Dan Arinilah yang selama ini diam-diam menutup lubang hutang Adam agar ia tidak dipenjara. Lebih mengejutkan lagi, Arini memutar rekaman suara Adam saat ia berdiskusi dengan pengacara liciknya tentang rencana fitnah pesugihan tersebut. Kita buat saja cerita pesugihan, orang Indonesia pasti percaya. Suara Adam terdengar jelas di ruang sidang. Seluruh pengunjung sidang riuh. Hakim memukul palu berkali-kali. Adam mematung, keringat dingin mengucur deras. Ia tidak hanya gagal mendapatkan uang, tapi ia justru baru saja menyerahkan bukti kejahatannya sendiri ke tangan hakim. Hakim memutuskan, Adam bersalah atas pencemaran nama baik, fitnah, dan penggelapan dana. Ia divonis 8 tahun penjara.
Sementara Bulastri, karena ikut menikmati hasil kejahatan anaknya dan turut serta memfitnah, dijatuhi hukuman percobaan dan denda yang sangat besar. Kontrakan kecil tempat mereka tinggal pun akhirnya ditarik kembali oleh yayasan karena mereka melanggar perjanjian perilaku baik. Saat Adam diseret ke mobil tahanan, Arini berdiri di halaman pengadilan. Adam berteriak memohon ampun. "Arini, tolong cabut tuntutannya. Aku hilaf, Arini." Arini hanya menatapnya tanpa emosi. "Kamu tidak hilaf, Adam. Kamu hanya menyesal karena kalah. Selamat menikmati hasil kerja kerasmu sendiri di dalam sana." Kini, nama baik Arini pulih total. Perusahaan jamunya justru semakin laris karena orang-orang bersimpati pada ketegarannya. Arini memutuskan untuk mengubah rumah mewah yang dulu menjadi sengketa itu menjadi panti rehabilitasi wanita mandiri, tempat bagi para istri yang mengalami nasib serupa dengannya untuk belajar berwirausaha. Arini berjalan menuju mobilnya, menghirup udara yang terasa sangat ringan. Ia bukan lagi sekadar penjual jamu atau istri yang terbuang. Ia adalah simbol bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda oleh kebohongan, tapi ia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini ia adalah pemeran utama yang tak tergoyahkan. Gimana Sobat Tante Irma? Puas banget kan? Tante sampai pengen teriak, mampus di depan muka si Adam sama ibunya itu. Emang ya, kalau sudah di atas, jangan pernah lupa sama orang yang nemenin kamu pas di bawah. Apalagi kalau orang itu yang modalin kamu sukses. Buat para mertua di luar sana, jangan suka pilih-pilih menantu cuma dari bajunya. Siapa tahu menantu yang kalian bilang, "Deso itu yang bakal bayarin biaya rumah sakit kalian nanti." Dan buat kalian para pejuang daster, jangan pernah menyerah. Buktikan kalau dari daster itu, kalian bisa beli istana. Pesan Tante cuma satu, rendah hatilah saat kaya dan bekerja keraslah saat susah. Jangan sampai nasib kalian berakil kayak Adam, diusir dari tanah sendiri gara-gara nggak tahu diri. Oke, klik subscribe kalau kalian dukung Arini dan tulis di kolom komentar apa yang bakal kalian lakuin kalau jadi Arini.